Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, biasanya kebanyakannya orang yang merokok itu pasti kalau habis makan merokok. Nah, kalau perokok itu kebanyakan seperti itu ya, habis makan dia merokok. Nah, kira-kira apa alasannya? Ada yang tahu? Nah, teman-teman termasuk orang yang habis makan merokok nggak nih? Nah, jadi sampai saat ini saya juga pengen tahu nih alasannya kenapa ya orang yang habis makan itu merokok. Nah, teman-teman harus hati-hati ya ketika habis makan merokok, itu bisa menimbulkan beberapa penyakit ya, beberapa kondisi yang bisa berbahaya bagi tubuh teman-teman ya. Jadi kita akan bahas habis makan merokok. Kebiasaan ini termasuk kebiasaan yang sulit dihindari bagi perokok ya, karena mereka sudah merasakan efek ketergantungan. Nah, sebenarnya efek buruk merokok ini tidak hanya habis makan saja ya. Di waktu-waktu lain juga berbahaya, bisa mengalami masalah kesehatan ya. Jadi bukan habis makan saja. Nah, jadi ada beberapa masalah kesehatan yang bisa terjadi, yang bisa teman-teman alami kalau habis makan merokok. Yang pertama, meningkatkan resiko sakit mah. Bahaya merokok ini berhubungan dengan kesehatan pencernaan teman-teman. Ya, pencernaan teman-teman jadi terganggu, jadi tidak sehat. Nah, ini karena efek dari asap yang teman-teman hirup, ya, nikotin yang terkandung di tembakau itu bisa mempengaruhi otot sphincter esofagus ya, otot yang menghubungkan lambung ya dan esofagus ataupun kerongkongan. Nah, ini otot ini bisa melemah. Ya, ketika otot ini melemah, ya cairan asam lambung yang seharusnya tidak boleh naik ke atas, ini bisa naik ke atas ya, teman-teman, bisa jadi sakit mah ya, sakit GERD ya, ataupun gangguan lambung. Yang kedua, mencegah penyerapan nutrisi. Proses pencernaan itu berlangsung ketika kita mengunyah makanan ya, kita mengunyah makanan, yang menelan makanan ya, sampai makanan di lambung kita. Nah, tetapi pencernaan, proses penyerapan nutrisi terjadi ketika makanan tersebut sudah tiba di usus kecil, teman-teman ya. Nah, ini proses penyerapan makanan, penyerapan nutrisi itu mulai terjadi. Nah, ketika teman-teman merokok, nah penyerapan nutrisi akan terganggu ya, karena tidak mampuan untuk mempertahankan nutrisi yang tepat. Nah, jadi teman-teman ya, saat merokok setelah makan ini bisa meningkatkan risiko teman-teman terjadi gangguan penyerapan nutrisi. Yang ketiga, meningkatkan risiko kanker usus. Bahaya merokok setelah makan ya, ini bisa merusak usus teman-teman ya, bisa merusak organ dalam teman-teman ya, karena radikal bebas yang terkandung di asap rokok ya, ini bisa mengacaukan kerja usus teman-teman, yang akhirnya bisa meningkatkan risiko teman-teman terkena kanker usus. Nah, ini pendapat ahli ya. Yang keempat, meningkatkan risiko kanker paru-paru. Nah, teman-teman ya, setelah makan ya seharusnya paru-paru kita ataupun organ-organ yang lain ya butuh suplai oksigen yang memadai, tetapi karena teman-teman merokok ya jadi terganggu ya, jadi tidak memadai. Nah, teman-teman ya, ini kalau seandainya dibiasakan terus-menerus ya, bisa meningkatkan risiko teman-teman terkena kanker paru-paru. Yang kelima, memicu berat badan berlebih. Teman-teman, banyak orang yang mengatakan kalau seandainya merokok bisa menjaga berat badan ideal ya. Tapi nyatanya itu nggak begitu ya, teman-teman. Karena kalau orang yang perokok itu biasanya lebih cenderung, dia kan gaya hidupnya saja sudah tidak sehat. Ya, kemudian pasti cenderung mengkonsumsi makanan yang berlemak ya, tinggi lemak. Cenderung mengkonsumsi makanan yang cepat saji. Cenderung konsumsi makanan yang berlebih. Nah, inilah yang bisa meningkatkan risiko jadinya berat badan lebih ya, ataupun obesitas. Jadi supaya teman-teman tidak terkena efek buruk ataupun efek negatif tadi, yaitu ada cara jitunya. Mau tahu? Nah, cara jitunya itu dengan cara berhenti merokok ya, tidak merokok baik sebelum ataupun sesudah makan. Nah, jadi teman-teman ya, dengan begitu teman-teman tidak terkena efek buruk tadi ya, lebih cepat lebih baik. Jadi jangan ditunggu nanti saja, besok-besok lagi, tahun depan, bulan depan dan sebagainya. Ya, lebih cepat lebih baik.
Cara tadi ya kalau teman-teman bisa ya, tapi kalau tidak bisa masih ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan ya supaya setelah makan itu tidak merokok. Nah, yang pertama, pilih tempat makan yang tidak merokok. Nah, jadi teman-teman ada tempat makan ataupun kawasan makan ya, baik rumah makan, kafe atau sejenisnya yang menyatakan dilarang merokok ataupun kawasan dilarang merokok. Nah, dengan begitu ya ketika teman-teman setelah makan, selesai makan, teman-teman nggak bakal merokok ya. Mau merokok itu berpikir dua kali karena memang kawasan tersebut kawasan tanpa asap rokok ataupun kawasan tidak boleh merokok. Yang kedua, lakukan kegiatan lain. Nah, teman-teman bisa melakukan kegiatan lain ya supaya tidak merokok setelah makan ya. Kalau biasanya kan teman-teman setelah makan ya mungkin meraba-raba saku celana ya, kantong ya untuk mengambil rokok kemudian merokok. Nah, dengan teman-teman melakukan kegiatan lain ya, karena sebenarnya banyak sekali ya kegiatan yang bisa teman-teman lakukan, baik kegiatan fisik ya, kemudian sekedar ngobrol sesama teman ataupun teman-teman melakukan kegiatan lainnya, itu bebas ya. Yang penting teman-teman pikirannya teralihkan ya, sibuk ya, jadi tidak sempat berpikir untuk merokok lagi. Yang ketiga, selalu pikirkan alasan berhenti merokok. Nah, teman-teman ya, kalau ini terrealisasi sangat bagus sekali ya, karena teman-teman berpikir bagaimana cara berhenti merokok ya, baik setelah makan, sebelum makan ataupun di waktu lainnya. Nah, teman-teman pikirkan alasan-alasan yang kuat kenapa teman-teman ingin berhenti merokok. Ya, misalkan karena sayang dengan keluarganya. Yang kedua, karena duitnya bisa ditabung untuk bangun rumah ya, atau beli kendaraan ataupun untuk sekolah anak. Nah, yang ketiga misalkan ya kalau teman-teman sakit nanti biayanya mahal ya. Ya, pokoknya orang yang dinasehatin kan, ini uang-uang saya, rokok-rokok saya, jadi terserah saya. Ya, biasanya yang saya lihat ya, pengalaman saya di rumah sakit, memang yang sakit orang yang merokok ya, tapi yang repot nanti keluarganya. Kasihan keluarganya ya, yang nunggu, yang ikut berpikir ya. Nah, jadi teman-teman, jadi jangan mementingkan diri sendiri, jangan ego diri sendiri ya, pikirkan keluarganya juga kalau teman-teman sakit bagaimana. Jadi pikirkanlah alasan kuat supaya teman-teman bisa berhenti merokok. Berhenti merokok itu memang sebuah tantangan bagi perokok ya, berat. Ya, hal yang berat, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya, kalau seandainya gagal coba lagi, minta dukungan support keluarga ya sampai berhasil. Intinya jangan pernah berhenti. Jadikan sesuatu kegagalan itu jadi pembelajaran ya, kenapa kemarin gagal ya, hari ini harus berhasil gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.